dilibatkan sebagai wakil atau kalau sekarang ya kepala pas pampres. Pada saat itu beliau membentuk pasukan yang bernama Singobarong untuk membendung kekuatan Belanda dan Inggris pada saat itu di Jogja. Singkat kata beliau berhasil sampai ke beliau ikut pada saat itu ke Semarang, ikut ayahnya di daerah Depok Semarang, sehingga di sana beliau juga sempat belajar dengan ayahnya. Akhirnya beliau tinggal di Semarang, di sini untuk benteng pertahanan yang bernama Jogja. Berikutnya Pak, apa sanad dan pendidikan yang didapatkan dari Hasan bin Tauhid? Sanad dan pendidikan. Kalau sanad banyak dari beberapa guru-guru beliau, pendidikan sama, beliau sudah menguasai beberapa bahasa, juga secara apa ya, karena beliau juga berjuang juga sebagai ulama, jadi beliau juga dakwah, juga berjuang, beliau juga secara materi seorang dermawan juga, karena hampir setiap malam beliau bagi-bagi uangnya, hartanya ini kepada masyarakat, kepada umat, karena pada saat itu sangat susah dalam mencari kehidupan di sekitar tahun 1810 Masehi. Dan yang terakhir Pak, dampak yang dialami masyarakat sekitar dari adanya makam Habib Hasan bin Tauhid bin Yahya. Dampaknya kan secara ekonomi jelas beliau di UMKM apa namanya minuman dan sebagainya, secara juga ada parkir, itu juga lingkungan semua. Dampak yang beliau dapat kita lingkungan ini menjadi aman, nyaman, karena waktu siang hari dikunjungi, berziarah juga ke Semarang waktu itu Pak. Akhirnya lingkungan ini merupakan dampak yang positif diketahui di masyarakat. Terus jalan Duku di situ ada makam Habib Hasan bin Yahya, dan lingkungan sarana prasarana pemerintah kota ini mulai jalan dan sebagainya diperbaiki, sehingga kan lingkungan juga dampak positif. Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, ya sudah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang strategi dakwah Habib Hasan bin Tauhid bin Yahya. Perkenalkan, nama saya Elista Abidal Yulianti, NIM B11123048. Di sebelah saya ada Islam Nadia, NIM B11123076. Sebelahnya ada Alivia Mardanila, NIM B11123050. Sebelahnya ada Korifin Aidia, NIM B11123093. Sebelahnya ada Livia Febriana Putri, NIM B1112301110. Sebelahnya ada Muhammad Dafa Najwan, NIM B11123085. Dan yang terakhir ada Arya Diva Pratama, NIM B11123098. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Islam Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Habib Hasan. Habib Hasan mempunyai nama asli yaitu Habib Hasan bin Yahya bin Toha bin Muhammad bin Yahya, tetapi dikenal dengan nama Syekh Keramat Jati. Nama orang tua Habib Hasan bernama Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Syarifat Fatimah binti Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus tahun 1736 Masehi. Habib Hasan dimakamkan tahun 1818 Masehi di Jalan Duku, Kelurahan Lemper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Livia. Saya akan menjelaskan lanjutan dari biografi Habib Hasan. Habib Hasan diambil cucunya oleh Sultan Hamengkubuwono II, menikah dengan adik Sultan Hamengkubuwono III. Habib Hasan merupakan paman dari Pangeran Diponegoro sebagai ulama sekaligus pejuang di kota Semarang. Ia pernah melawan penjajah dari Banten hingga Semarang. Beliau memimpin pertempuran sengit melawan penjajah di Pekalongan tahun 1785. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia. Masa kehidupan Habib Hasan. Habib Hasan belajar ilmu agama, dakwah, dan ilmu pengetahuan dari beberapa guru-guru beliau, yaitu dari Maroko, Cina, Singapura, Afrika, dan lain-lain. Pada saat itu, beliau ikut ayahnya di Pulau Penamasia dengan hasil Sultan Hamengkubuwono II atau Raja Jogja kedua diasingkan oleh Belanda di Pulau Penang di Bukit Andil, membesarkan Raja Jogja kedua sampai ditolak Keraton Jogja. Di situ singkat kata Habib Hasan meminta untuk menjadi menantu beliau, dan Habib Hasan akhirnya mau. Dari sini dapat diketahui bahwa Habib Hasan adalah paman dari Pangeran Diponegoro. Akan dibacakan oleh Mbak Livia. Pada tahun 1206 Hijriah atau 1785 Masehi terjadi sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki Habib Hasan dengan santri dan pasukannya, selalu membuat pasukan penjajah kewalahan. Sekitar tahun 1790-an, beliau berjuang melawan penjajah dan mengamankan daerah sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta sampai Semarang, yang dulunya wilayah kerajaan Mataram. Selain ahli dalam perang, beliau juga dikenal sebagai ahli strategi, ahli intelijen, sehingga sempat dikenal sebagai komandan pasukan Burgos. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dava. Sanad dan pendidikan Habib Hasan. Sanad yang didapatkan Habib Hasan sangat banyak dari guru-guru. Beliau Habib Hasan menguasai beberapa bahasa, berjuang, pendakwah, dan sebagai ulama. Dan secara materi ini Habib Hasan seorang dermawan. Habib Hasan mendapatkan pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai hafal Al-Quran sebelum usia 7 tahun. Dan sebelum menginjak dewasa, Habib Hasan telah banyak menghafal kitab dan hadis, fikih, dan lain-lain. Di samping belajar ilmu thariqah dan hakikat kepada para ulama dan aulia, di antara guru beliau adalah Habib Umar bin Smith, seorang wali kutub pada zamannya. Setelah itu Habib Hasan meneruskan dakwahnya ke Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pekalongan beliau mendidik pondok pesantren dan juga masjid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arya. Dampak makam Habib Hasan di lingkungan masyarakat. Berdirinya UMKM, banyak warung-warung kecil yang didirikan oleh masyarakat sekitar untuk menunjang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Juga ada parkir. Sebagian besar para pemuda setelah berangkat di sana memanfaatkan lahan untuk menampung kendaraan para peziarah dan menjadi mata pencarian. Juga lingkungan yang aman serta perbaikan jalan oleh pemerintah yang selalu diperbaiki dan mempermudah akses jalan masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Elistia. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.